Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan menjelang malam. Dimanapun Anda berada, kapanpun waktunya Anda berada, melihat ataupun menyaksikan video saya. Mohon maaf hari ini dan beberapa hari ini mungkin ya seminggu lebih saya belum upload video kembali karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan terkait pekerjaan. Dan hari ini saya coba upload tentang khalifah manusia sebagai khalifah di muka bumi, bahan materi untuk pesantren kilat di Madrasah Aliyah Persatuan Umat Islam ataupun PUI di Kecamatan Leuwi Sadeng, tepatnya Kampung Bakan Sirna, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah terkait kita selaku tenaga pendidik jangan terbatas pada hal yang kita merasa tidak memiliki. Padahal dengan kemauan dan eh, kerja keras kita, hal-hal yang sederhana yang kita miliki bisa kita lakukan untuk mengembangkan potensi sebagai tenaga pendidik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, malam ini, saya upload di pukul 1.47, bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share kalau bermanfaat, like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Urang Kulon Jasinga. Hari ini saya akan mengulas tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam kegiatan pesantren kilat Madrasah Aliyah PUI dalam balutan meriahnya Ramadan. Judul yang hari ini saya ambil adalah Menjadi Khalifah Sejak Bangku Madrasah. Mari sejenak kita berpikir, pernahkah kita berpikir, mengapa manusia diciptakan di bumi? Apakah hanya untuk belajar, bekerja, lalu menjalani hidup begitu saja? Dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia sebagai khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa itu khalifah? Khalifah artinya wakil atau pengelola di bumi manusia yang diberi amanah oleh Allah, manusia yang bertugas menjaga, mengatur, dan memakmurkan bumi. Tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah adalah menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan sesama manusia, menjaga dan memakmurkan bumi. Menjaga hubungan dengan Allah. 1. Beribadah. 2. Menjaga iman. 3. Menjauhi larangan Allah. Dalil beribadah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Menjaga iman dalilnya Surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa? Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepadamu tempat kami kembali. Menjaga iman dalilnya yang berikutnya Surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Menjaga iman dalilnya yang berikutnya Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah,
para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Pertanyaannya, apa itu iman? Iman adalah, menurut para ulama, iman adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman juga disebutkan dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hal berikutnya yang harus dimiliki hingga kita memahami sebagai khalifah di muka bumi adalah menjauhi larangan Allah. Ayat-ayat Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Larangan tersebut meliputi mendekati zina. Quran Surat Al-Isra ayat 32, khamr, judi, dan perbuatan keji lainnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 90 hingga prasangka buruk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Menjauhi larangan ini adalah bentuk perlindungan diri. Quran Surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina, itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dapat kita simpulkan satu persatu dari menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menjauhi perbuatan keji, zina. Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina, itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, menjauhi khamr, judi, dan berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Yang ketiga, menjauhi prasangka dan gibah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Yang keempat, perintah bertakwa dan muhasabah diri. Quran Surat Al-Hasr ayat 18, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kelima, larangan berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Ayat ini menekankan bahwa Allah tidak menyukai perbuatan yang merusak di bumi. Yang keenam, larangan menghina sesama. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Larangan memperolok-olok, mengejek, dan merendahkan orang lain. Yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian,
maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga hubungan dengan sesama manusia. Al-Quran menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar manusia, hablun minanas, melalui persaudaraan, perdamaian, dan kasih sayang. Ayat-ayat utama meliputi: pertama, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang mukmin itu bersaudara. Kedua, An-Nisa ayat 36 tentang berbuat baik pada sesama dan ketiga, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang menghindari prasangka buruk atau ghibah, yang menegaskan silaturahmi sebagai wujud takwa. Persaudaraan dan perdamaian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Berbuat baik kepada sesama. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Menghindari prasangka dan ghibah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 artinya, janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Menjaga persatuan. Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Berlaku adil dan berbuat baik. Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Larangan berlaku zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 90. Ayat ini mengajarkan untuk tidak memerangi atau menzalimi orang lain, serta menjaga perjanjian damai. Dalil pendukung dari hadits. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadits riwayat Ahmad. Dalil pendukung dari hadits berikutnya adalah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadits riwayat Abu Hurairah. Hal berikutnya yang harus difahami untuk mengerti menjadi khalifah di muka bumi adalah menjaga dan memakmurkan bumi. Dalam Al-Quran secara tegas memerintahkan manusia untuk menjaga dan memakmurkan bumi sebagai amanah khalifah, serta melarang keras perusakan lingkungan. Ayat-ayat yang meliputi: pertama, Quran Surat Hud ayat 61, perintah memakmurkan bumi. Kedua, Quran Surat Al-A'raf ayat 56 dan 85, larangan merusak setelah perbaikan, serta ketiga, Quran Surat Ar-Rum ayat 41, akibat kerusakan akibat ulah manusia. Quran Surat Hud ayat 61, perintah memakmurkan bumi, yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Quran Surat Hud ayat 61, perintah memakmurkan bumi, yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Tafsir, manusia diberi amanah untuk mengelola, membangun peradaban, dan melestarikan lingkungan, bukan sekadar menikmati sumber daya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56, larangan membuat kerusakan, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Tafsir, larangan eksplisit merusak ekosistem yang sudah diatur dengan seimbang oleh Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 41, dampak kerusakan lingkungan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tafsir, pencemaran dan bencana alam adalah akibat ulah manusia, sebagai teguran untuk kembali menjaga alam.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Manusia sebagai khalifah, artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tafsir, manusia bertugas mengelola dan merawat bumi, bukan merusaknya. Quran Surat Al-Qasas ayat 77, keseimbangan hidup, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Tafsir, perintah untuk berbuat baik kepada lingkungan dan menjaga kelestarian bumi. Intinya dapat kita petik, memakmurkan bumi, islah, mencakup menjaga kebersihan, menanam pohon, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan. Ringkasnya, khalifah adalah manusia yang membawa kebaikan bagi Allah, manusia, dan alam. Lalu di mana posisi kita sebagai siswa madrasah? Menjadi khalifah tidak menunggu dewasa. Amanah itu sudah dimulai sejak kita menjadi pelajar. Siswa madrasah adalah generasi yang sedang dipersiapkan menjadi khalifah. Peran siswa madrasah sebagai khalifah. 1. Peran untuk diri sendiri, belajar dengan sungguh-sungguh menjaga akhlak disiplin dan bertanggung jawab menjauhi hal yang merusak masa depan. Karena mengatur diri sendiri adalah latihan pertama menjadi khalifah. Peran siswa madrasah sebagai khalifah kedua, peran terhadap orang tua dan keluarga adalah berbakti kepada orang tua, membantu di rumah, menjaga nama baik keluarga, mendoakan orang tua. Karena ridha Allah sangat dekat dengan ridha orang tua. Peran siswa madrasah sebagai khalifah. Ketiga, peran terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebagai khalifah, siswa juga harus bermanfaat bagi orang lain. Contohnya, 1. Membantu teman. 2. Tidak melakukan bullying. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Dan keempat adalah aktif dalam kegiatan positif. Peran siswa madrasah sebagai khalifah keempat adalah peran terhadap bangsa dan negara. Ini penting agar wawasan mereka luas. Siswa madrasah adalah calon pemimpin masa depan. Contohnya, belajar dengan serius menjaga persatuan, tidak menyebarkan kebencian, menggunakan ilmu untuk kemajuan bangsa. Mari kita hubungkan semuanya. Manusia sama dengan khalifah di bumi. Siswa madrasah sama dengan calon khalifah yang sedang dipersiapkan melalui pendidikan. Maka, belajar di madrasah bukan sekadar mencari nilai, tetapi mempersiapkan diri menjalankan amanah sebagai khalifah. Kesimpulannya adalah pertama, manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, yaitu makhluk yang diberi amanah untuk menjaga, mengatur, dan memakmurkan kehidupan dengan kebaikan. Amanah ini tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin besar dalam sejarah Islam, tetapi dimiliki oleh setiap manusia, termasuk kita yang masih duduk di bangku madrasah. Kedua, menjadi khalifah berarti berusaha menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah, menjaga iman, berakhlak baik, menjauhi larangannya, serta memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, sebagai siswa madrasah, masa muda adalah masa mempersiapkan diri menjadi khalifah yang baik. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga akhlak, menghormati orang tua dan guru, serta menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah merupakan langkah awal menjalankan amanah tersebut. Setiap kebaikan kecil yang dilakukan hari ini adalah bagian dari latihan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di masa depan. Serta amanat sebagai muslim. Mari kita jadikan kehidupan di madrasah sebagai tempat melatih diri menjadi khalifah yang baik. Jauhi larangan Allah, perkuat iman, perbanyak ilmu, dan biasakan berbuat baik kepada siapapun. Karena sesungguhnya khalifah yang baik bukan hanya yang memiliki kekuasaan, tetapi yang mampu menjaga dirinya, menebarkan kebaikan, dan membawa manfaat bagi dunia.
Terima kasih, salam hangat dari saya, Bambang Sugiarto Legi. Jangan lupa berkunjung pada YouTube dan TikTok saya, Urang Kulon Jasinga. Subscribe, share jika bermanfaat, like and comment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.